Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Langsung kembali ke rekan kami yang ada di gedung MPR DPR, ada Mercy Wijaya di sana. Mercy, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, baru saja kita sama-sama saksikan pidato Presiden Joko Widodo yang mengantarkan RUU APBN 2023. Kita akan elaborasi lebih lanjut, masih bersama kami Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Isa Rahmatarwata. Pak Isa, tadi kita sudah dengarkan pidato dari Pak Presiden ya Pak ya. Ada beberapa hal yang saya ingin elaborasi lebih lanjut Pak, terkait dengan asumsi makro dari APBN 2023 Pak. Ini pertumbuhan ekonomi 5,3% dan juga inflasi 3,3%. Ini apakah realistis Pak? Langkah apa aja yang akan dilakukan untuk mencapai angka asumsi tersebut? Ya, ini jadi Mbak Mercy ya, kita waktu menyusun asumsi ini sudah melalui suatu diskusi yang panjang ya. Itu pun selalu kita kalibrasi sampai dengan saat-saat terakhir penyusunan ini. Jadi kalau secara formalnya dengan DPR misalnya, kita melakukan diskusi mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal mulai sekitar Mei ya. Kemudian kita lihat bagaimana laporan semester 1 itu kita kalibrasi di situ sampai kemudian ke penyusunan ini. Jadi pada saat ini itulah best estimate yang kita lihat untuk tahun 2023. Tentunya di dalam perjalanan kita harus selalu melihat dan meninjau, melakukan kalibrasi dan sebagainya. Tetapi saat ini itulah best estimate yang kita anggap bisa merepresentasikan tahun 2023 nanti. Baik Pak, tadi kan juga Pak Jokowi menyampaikan bahwa masih ada gejolak ekonomi global, ketidakpastian global, bahkan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan semakin melambat Pak di tahun 2023. Nah, untuk bisa mencapai target tersebut, asumsi tersebut Pak, ini prioritas anggaran atau belanja pemerintah bagaimana untuk bisa meredam gejolak ekonomi tersebut? Ya, jadi memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Jokowi ya, APBN 2023 ini disusun dengan optimisme, namun juga dengan kewaspadaan. Ya, jadi ini yang menjadi pegangan kita. Jadi di satu sisi kita harus melihat bahwa bekal yang kita bangun seperti tadi pagi disampaikan oleh Pak Jokowi, dalam 8-10 tahun terakhir kita sudah banyak melakukan hal-hal kebijakan yang harusnya menjadi bekal kita gitu ya, supaya lebih berketahanan gitu ya. Itu yang akan kita nanti gunakan di tahun 2023. Tentu saja kita juga tetap melakukan monitoring, tadi kalibrasi yang sehingga kita ini selalu up to date dengan kondisi yang paling mutakhir. Namun secara umum kita lihat nanti disampaikan oleh Pak Jokowi tadi bahwa kita akan berusaha untuk belanja secara berkualitas. Ini belanja berkualitas ini keywords ya. Jadi kita kalau kita lihat nanti kita tidak menahan-nahan belanja, kita tetap melakukannya secara proper dan secara rasional. Tapi kita memastikan belanja kita itu akan memiliki daya ungkit buat ekonomi, kemudian memang tepat pada kepentingannya, kebutuhannya, itu yang kita akan usahakan. Tentunya di sisi yang lain pendapatan kita harus optimalisasi istilah Pak Jokowi tadi ya. Optimalisasi pendapatan negara. Baik, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial ini yang diajukan 479,1 triliun rupiah Pak. Ini naik dari posisi saat ini Pak, kalau anggaran tahun ini 431 ya Pak, betul? 431 triliun untuk perlindungan sosial, ini naiknya cukup signifikan 40 triliun. Ini ditujukan untuk apa Pak? Ini untuk yang tahun ini belum selesai Mbak Mercy ya. Jadi kita sangat mungkin nanti angka itu bisa berubah juga 431 triliun tadi yang disebut oleh Mbak Mercy. Tapi kita lihat yang tahun depan kita pastikan beberapa perlindungan sosial, program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, kemudian program sembako yang memang sudah reguler kita lakukan pasti akan diteruskan. Namun kita juga melihat bahwa Kementerian Sosial memiliki beberapa inisiatif baru seperti menangani orang lanjut usia, kemudian orang-orang cacat, anak yatim piatu. Itu nanti kita coba lihat bagaimana itu bisa
revitalisasi Oke. karena katanya sebelumnya sudah ada, Baik. cuman memang size dan bentuk programnya mungkin harus diperbaharui oleh Kementerian Sosial. Baik. Tentu saja yang tidak kalah penting yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi, kita akan memperbaiki data kita dengan melakukan registrasi sosial ekonomi. Oke. Ini yang akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan support dari negara. Baik. Termasuk nanti yang tadi kita pernah bicarakan di luar diskusi ini adalah bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran. Wah, itu menarik sekali Pak. Bagaimana subsidi bisa lebih tepat sasaran di tahun 2023 Pak. Nah, saya juga ingin tanyakan, ini kan dalam rangka untuk mendorong konsumsi masyarakat juga ya Pak. Diadakan perlindungan sosial, anggarannya cukup besar di tahun 2023. Dan yang saya penasaran juga terkait dengan subsidi BBM Pak untuk bisa meredam gejolak yang saat ini terjadi di pasar komoditas global. Nah, ini akan seperti apa di tahun 2023? Tadi disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa pemanfaatan subsidi itu seharusnya lebih tepat sasaran ya. Artinya tepat sasaran ini mereka-mereka yang layak berhak mendapatkan subsidi ya harusnya mereka saja. Jangan kemudian yang memiliki kemampuan dan sebagainya ikut menikmati subsidi. Oke. Nah, ini tentunya akan menjadi satu pekerjaan yang serius nanti harus dilakukan bagaimana membuatnya lebih tepat sasaran tersebut ya. Baik. Tetapi tadi pagi juga beberapa kali baik Pak Presiden maupun Ketua DPR mengatakan harusnya kita tingkatkan semangat gotong royong, ya kan? Oke. Nah, Seperti harusnya apa, ini yang juga kita coba amplifikasi ya bahwa masyarakat kita tanpa diatur atau disuruh mestinya juga memiliki semangat gotong royong dalam artian yang berkemampuan gitu ya. Tidak. Nggak usah lah menikmati yang Oke. barang-barang yang bersubsidi. Baik. Biarkanlah itu dinikmati oleh orang-orang yang memang membutuhkan itu. Baik, Pak. Kalau tahun ini kan subsidi untuk BBM ini kan mengalami peningkatan ya, Pak, dari 100 triliun menjadi 500 triliun. Bagaimana dengan tahun depan? Namun kita akan sama-sama jawab, Pak, dengar jawaban dari Pak Isa usai jeda iklan berikut ini. Kita akan kembali ke studio. Tetaplah bersama kami usai jeda iklan berikut ini.